Bukan nak nyamankan masyarakat, malah kita ni nak dicaloknya. Kalau orang kaya nak kau calok boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya ada sebuah cerita. Cerita ini saya rasa sudah tak asing lagi, menyambung ceritanya Ustaz Sarjawan Umar tadi. Dan saya rasa ibu-ibu pernah dapat cerita borces ini. Ada seorang supir yang dia ini supir ambulan rumah sakit Bangkong. Jadi ketika itu dia membawa orang sakit gila. Sampai di pertengahan jalan tiba-tiba naik jembatan. Turun dari jembatan, supir ni merasa tak nyaman. Berhentilah dia, turun dia ke bawah. Rupanya ada 3 baut mobil itu lepas. Maka kebingungan si supir ini. Dia merasa bahawa baut ini jatuh ke parit karena melewati jembatan tadi. Maka dia pun bingung, duduk tak nyaman, berdiri tak nyaman, macam mana caranya ni agar bisa sampai di rumah sakit Bangkong. Karena kalau dia paksakan, 3 ban ni akan lepas. Tiba-tiba nongol saja kepala orang gila ni yang dalam ambulan tu. Pak, ada apa Pak? Kenapa Bapak tak jalan-jalan? Kata si supir tadi, ini 3 baut ni lepas. Kalau saya paksakan, tidak sampai ke kita rumah sakit Bangkong ni. Pak, begini jak, kan 3 baut ya lepas. Di situ kan masih ada baut yang lain bisa diambil, diakal-akalkan jak. Ambil dekat di depan sabuti, yang mana kira-kira agak terik sikit diambil, dipasang yang agak longgar. Ya tak iya gak ya, kata si supir ini. Kau ni pintar juga, dibilangnya si gila tadi ini. Pak, saya ni Pak, maaf memang saya ni gila tapi tak ada bodoh bala macam Bapak. Tak ada bodoh bala macam Bapak. Apa makna cerita ni? Inilah sekarang di Indonesia yang terjadi. Sekarang Indonesia yang terjadi, seakan-akan kita ni seperti dibodoh-bodohkan. Tetapi kita ni cerdas. Bukan kita tak paham kejadian tu seperti biasanya. Bukan kita ni tak ngerti, bukan kita ni tak sekolah. Apalagi ini sebentar lagi vaksin untuk COVID-19 sebentar akan meluncur. Pak Erick Thohir, Ketua BUMN, Menteri BUMN mengatakan harga obat tu sekitar 440. Sedangkan tiba-tiba keceplosan, Ketua Bio Farma mengatakan bahawa harga obat ini hanya sekitar 5 sampai 10 dolar. Sekitar 72.000 sampai 155.000. Masya Allah. Ternyata menteri kita ni, kita pun nak dicalok enggak? Bukan nak nyamankan masyarakat, malah kita ni nak dicaloknya. Kalau orang kaya nak kau calok boleh. Tetapi yang terjadinya tiba-tiba COVID ni yang banyak hentak-hentaknya semua orang-orang yang menengah ke bawah. Tetapi yang di atas tu senyap.
Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, saya pernah ditanya, karena ketika itu saya punya majelis taklim di Sungai Kupah, tidak terpengaruh COVID-19, bahkan COVID-20 pun tak terpengaruh. Jadi dia tanya saya, Pak Ustadz, pengajiannya jalan ke? Jalan. Orang ni kan ribut-ribut masalah COVID ni Pak Ustadz. Kenapa Ustadz tak berhenti? Saya bilang Sungai Kupah itu COVID-19 tak sampai, karena ada parit. Tak bisa dia nyeberang, dia mesti pakai sampan dulu. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan orang gila tadi kalau mencaci supir. Supirnya saja bodoh bala. Jadi kalau dalam cerita ni kira-kira yang bodoh yang mana? Gila ke yang bodoh, supir yang bodoh? Supir yang bodoh kan? Nah, inilah sekarang yang kita lihat. Artinya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Nah, masyarakat ke menteri gitu. Saya nak bilang begitu tak nyaman gak rasa. Tapi ibu-ibu paham-paham lah dah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, artinya kita tak tahu nih sampai bila cerita nih. Betul? Tak tahu kita. Anak kita ni makin lama makin bodoh bala. Bukan makin pintar. Dulu kita bilang, jangan sampai kau main HP, ku halap kau penampar. Itu kan kita bilang kan? Sekarang apa terbalik? Awas kau tak main HP ya, ku halap kau penampar, kata dia. Terbalik, mak bapak pula yang nyuruh main HP. Padahal HP ini dari dulu sampai sekarang seluler, memutuskan sel-sel otak kepada anak kita. Kira-kira jujur nih, enak anak kita sekolah apa enak anak kita di rumah? Mana ada nyamankan budak di rumah tu? Belum-belum lagi minta kuota, belum lagi minta belikan es krim, sikit-sikit duit, tak ada pula sikit tu. Kalau nak minta duit 5,000, berungut, mencemerut muka. Kau tak tahu ke kalau bapak kau ni sampai-sampai kering jana kolong cari duit untuk kau ni? Mana anak tu ngerti? Sikit-sikit minta duit, sikit-sikit minta duit. Kita pun emosi. Ujung-ujungnya apa? Ngelepap. Habis. Tenyunjam muka budak tu. Karena emosi. Nah, kira-kira yang 4 bulan terjadi ini mencerdaskan anak atau membodohkan anak? Bukan malah pintar anak kita. Maka subhanallah, sekarang pesantren banyak buka full day. Titipkan pagi, ambil sore. Nah, bayar per bulan 400 sampai 450 ribu untuk makan dia. Dan di dalam pesantren itu diajarkanlah akhlakul karimah, diajarkan dia bagaimana baca Quran yang bagus, merubah mindset anak yang suka main HP dari suka membaca Quran. Sekarang orang tua mesti cerdas, jangan sama-sama tolol. Anak bodoh, bapak bala. Tak usah begitu, mesti cari solusi. Maka saya sering sampaikan setiap pengajian, ini HP ini racun. Saya sudah berapa kali melihat anak-anak yang kena sindrom. Apa itu sindrom? Tahu sindrom? Bukan sodomi. Sindrom itu penyakit saraf yang sudah mendarah daging ke otak. Kalau dia ngomong, tangannya bergerak-gerak. Apa kabar? Iya, betul saya Sulaiman. Sambil menetes air liur. Netes air liurnya. Melayang-layang pikirannya macam orang kena makan sabu tu. Melayang-layang. Itu namanya kena sindrom. 2 orang sudah saya tengok dalam 4 bulan ini, budak-budak karena disuruh orang tuanya menggunakan HP 24 jam,
anak itu kena penyakit sindrom. Tidak nutup kemungkinan kalau anak kita pun bisa ke. Kenapa? Ini saja yang kena umur 16 sampai 14 tahun. Apalagi yang budak-budak ke bawah. Maaf, kita je orang tua, kadang kalau buka HP yang baik-baik kita buka, yang keluar Nur Laila. Betul? Kalau sudah keluar Nur Laila, mulai nak cari lagi Maimunah, Maisaro, tarik. Yang tua, apalagi yang muda. Maka ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, sekarang pun kalau anak kita belajar pakai HP, itu semua sandiwara. Di depan kita memang macam ya, kata dia. Macam ya. Begitu kita tak ada, lain dibuka, Bu. Terutama video game, yang mana budak-budak ini bukan ada video game masak-masak macam budak-budak sekarang. Budak-budak dulu kalau dia main itu, main getah, main guli, main tabak, betul? Kalau yang perempuan main masak-masak. Video game itu mana ada yang begitu, kebanyakan anak-anak ini kan lebih cepat menangkap melalui visual. Apa yang terjadi begitu dia minta keinginan dia, kita tak kasih, ditembaknya kau, habis. Pesai waktu ni. Masih banyak saya nak cerita sebenar ni. Allahu Akbar. InsyaAllah lah lain kali kita sambung lagi. InsyaAllah nanti Madani buat waktu yang agak panjang. Habis sisa. Allah Rabbi, terima kasih. Temu di Maulid lah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Yaghfirullahu li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li kafahatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat yaumul yakumul hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.